Apakah saya sudah tersambung dengan teman-teman semuanya? Aduh. Nah, udah mulai ada yang bergabung lagi. Baik, langsung aja Miss Disti invite Mr. Umar Syahroni lagi untuk bergabung bersama kita. Jadi teman-teman sabar ya. Lihat, Anda siarkan bersama. Astagfirullahaladzim. Kak, Kak Umar, Hai. I'm really sorry. Saya sampai ganti HP loh Kak Umar karena mungkin HP-nya ada masalah ya, nggak tahu kenapa. Jadi Oke, tadi Miss Disi aja langsung ulangi ya Kak Umar pertanyaannya. nggak apa-apa Tadi ya. eh apa tadi ya? Oh ya, pas pada saat situasi saat interview nih Kak Umar, situasi saat interview itu apa sih yang sebenarnya yang membuat orang-orang tuh kadang demam panggung misalkan ataukah bagaimana sih Kak Umar bisa gambarkan nggak suasana interview pada saat Kak Umar apa yang Kak Umar alami saat itu? Suasana interview itu adalah terjadi gini ya, karena waktu simulasi itu kan online ya. Jadi aku simulasinya sama Mm-mm. orang-orang yang nggak dari satu tempat sama aku gitu kan. Jadi Mm-mm. banyaknya dari Jakarta, Palembang dan lain-lain gitu. Nah, jadi ketika aku tes di sini kan aku di Surabaya ya. Tes di Surabaya otomatis kan ketemu orang-orang Mm-mm. yang sama sekali baru, yang mungkin waktu seleksi berbasis komputer pun kami nggak pernah ketemu. Jadi bener-bener kayak ya Mm-mm. udah kiri kanan lo siapa kayak gitu, nggak kenal gitu. Stranger gitu Nah, ya. iya, gitu ya. Cuma kan ya pasti ada yang mungkin temenan gitu-gitu kan. Nah, tapi karena ribuan sih ya yang wawancara, jadi emang susah sih buat kenalan. Terus kalau aku sih karena aku emang orangnya pede ya, jadi aku selalu menekankan gini, be outstanding gitu. Aku nggak mau pakai batik Oh, kayak orang-orang terlalu ordinary. Aku nggak mau pakai office look kayak oh iya iya orang-orang yang apa cuma benar-benar. pakai kemeja sama dasi. Aku maunya outstanding gitu kan. Karena aku nggak tahu pewawancara aku siapa gitu kan. Karena menurut aku dengan kita berpakaian yang bagus itu otomatis bakalan ningkatin kredibilitas kita. Nah, di situ aku pakai Terus jas. kepercayaan diri Makanya kita juga bakal lebih keluar ya. betul. Jadi ketika aku Jadi masuk outfit pertama itu kali, mempengaruhi. betul, itu tips dari aku. Ketika aku baru sampai di ruangan itu kan otomatis orang lihat dong, oh nih orang niat Benar. juga gitu kan. Nah itu kalau menurut aku ya ketika aku diliatin sama orang tuh aku tambah pede gitu. Oh oke, berarti Mm-mm. aku benar gitu kan. Oke, That's the plus point. setelah itu kita daftar registrasi pakai apa PIN, ada PIN-nya gitu, registrasi Mm-mm. online di panitia. Setelah registrasi, ini tipsnya. Kita membawa berkas. Seluruh berkas Mm-mm. kita dibawa. Jadi pastikan teman-teman gini, ketika kita mungkin karena ijazahnya belum terbit, jadi teman-teman itu ngelampirinya adalah fotokopi yang dilegalisir kan gitu. Mm-mm. Nah, ketika teman-teman mendaftar dengan fotokopi, maksudnya fotokopi yang di-scan, maka yang teman-teman harus bawa adalah fotokopi. Tapi ketika teman-teman emang daftar di seleksi berkasnya dengan berkas asli, maka yang harus Asli. dibawa adalah berkas asli gitu. Jadi nggak boleh Mm-mm. kebalikannya. Misal waktu daftar di seleksi berkas, yang dimasukkan adalah berkas asli, tapi yang dibawa ke wawancara itu berkas palsu, maka nggak boleh. Teman-teman kalau misalnya nggak bisa melampirkan itu, maka akan di blacklist kayak gitu. Oh Dan begitu. kalau Itu misal berpengaruh ya betul Kak Umar berarti. berpengaruh, ada temanku sampai balik pulang ngambil berkasnya karena dia salah bawa. Mm-mm. Sedetail itu. Dan teman-teman jangan kira walaupun ada ribuan peserta yang ikutan seleksi wawancara, sedetail Mm-mm. itu diperiksanya. Jadi kalau misalnya berkasnya teman-teman palsu, oke, bakal di blacklist juga. Ada beberapa orang yang dia memalsukan sertifikat TOEFL. Sertifikat TOEFL kan Mm-mm. bukan LPDP, bukan negara juga yang ngeluarin. Kok bisa tahu? Ya tahu kan gitu. Jadi otomatis di Mm-mm. blacklist kayak gitu. Jadi pastikan berkasnya asli itu. Itu syarat sebelum kita masuk ke seleksi wawancara ya teman-teman. Sebelum ambil antrean. Mm-mm. Kemudian setelah itu, setelah seleksi berkas, setelah berkas diverifikasi semuanya, ditandatangani, kita nunggu lagi antre. Terus ya udah sambil baca-baca apa esainya kah, baca pertanyaan yang udah kita siapin kah, baca slide Mm-mm. yang buat wawasan kebangsaan kayak gitu. Nunggu lumayan sih nunggunya.
Setelah itu kita ada 2 wawancara. Nah, itu kita acak sih, entah kita wawasan kebangsaan dulu atau yang wawasan biasa dulu. Nah, kalau aku kebetulan dapatnya yang wawasan akademik, yang akademik dulu. Nah, ya udah itu masuk ke ruangan, itu adalah ruangan di mana banyak orang. Jadi ada sekitar 20 panel of judges, interviewers gitu kan. Ada 20 meja yang buat wawancara. Jadi sekitar di situ wawancaranya ada masing-masing 3 orang. Jadi satu meja 3 orang. Nah, ada yang di tengah itu yang dari LPDP, di kiri itu adalah dosen atau praktisi, dan yang di kanan itu adalah psikolog untuk nilai kepribadian kita. Gitu. Itu buat akademik. Berarti satu orang dihadapkan dengan 3 interviewer. Itu untuk yang wawancara akademik ya, gitu. Akademik. Akademik. Ada nggak sih Kak kan, Umar? Gimana Kak Umar? Ada apa? Ada apa? Ada nggak sih Kak Umar pertanyaan-pertanyaan template yang selalu keluar pada saat proses interview? Yang selalu keluar ya pastinya kamu mau kuliah di mana, mau melanjutkan program studi apa, terus pentingnya buat Indonesia itu apa, itu udah pasti ditanyain. Terus kamu setelah lulus mau jadi apa, kayak gitu, bisa nggak? Waktu S1 kamu ngapain, waktu S2 nanti mau apa, kayak gitu, itu pasti ada kayak gitu. Jadi yang susah nih kalau ditanya pas waktu S1 kamu mau ngapain, terus kalau kita kerjaannya kayak mahasiswa kuliah pulang nih, apa jawaban yang tepat untuk mahasiswa seperti itu? Makanya di sini tipe yang mahasiswa kuliah pulang ngopi gitu doang. Nah, nanti kalau ditanya sama interview beasiswa bingung nih Kak Umar, apa jawaban yang menurut Kak Umar nih tepat untuk pertanyaan tersebut? Itulah kenapa penting untuk look at yourself, apa yang udah pernah kamu lakukan. Jadi yang bisa aku tekanin mungkin orang-orang tuh mikirnya adalah kita harus punya organisasi yang banyak, punya poin yang banyak gitu. Nah, sebenarnya yang dipentingkan oleh LPDP adalah as long as you can contribute, itu nggak apa-apa gitu. Jadi selama kamu punya cuma satu kegiatan, tapi itu bermakna, tapi itu bermanfaat, baik buat kamu ataupun orang sekitar, itu nggak apa-apa gitu. Misal kayak teman aku, dia cuma punya kegiatan waktu S1 dia emang kerja kan, jadi dia nggak punya banyak waktu untuk give back to society. Jadi dia lebih banyak kayak misalnya ikut apa sih namanya, bukan sosialisasi, ya ikut sosialisasi bareng BNN, Badan Narkotika Nasional. Dia itu menyelamatkan anak-anak yang yang affected to narkoba, to drugs kayak gitu. Jadi itu udah bagus. Jadi udah cukup satu itu aja, dia nggak ada pengalaman lain. Dia itu bisa dikatakan kontribusi juga ya Kak Umar? Kontribusi itu kan hal yang positif, membantu anak-anak Indonesia untuk aware terhadap narkoba. Kan otomatis kalau kita misalnya gini sih, di era media sosial sekarang ini kita tuh malah punya privilege lebih. Dengan kita misalnya cuma ikut satu kegiatan itu, kan kita otomatis bakal share di story WhatsApp, story apa gitu kan. Otomatis kan nggak cuma teman-teman kita yang lihat, nggak cuma followers, tapi our families, our surroundings, mereka kan ngeliatin. Itu juga udah termasuk impact loh, bahwa orang tua itu harus aware dengan anak-anaknya narkoba kayak gitu. Itu udah termasuk impact kecil itu gitu. Oke. Nah, kalau Kak Omar kemarin tuh pada saat sebelum kuliah S1 sampai kuliah S2 tuh, kenapa alasan Kak Omar ngambil jurusan ilmu komunikasi? Karena apakah ada di balik itu ada impian Kak Umar atau gimana? Oke. Aku ambil jurusan komunikasi karena gini ya, anak komunikasi kan hobinya bacot ya. Benar. Iya, jadi ya karena aku suka ngomong sih gitu. Terus aku pengen jadi kayak I like to arrange some events gitu, merancang event, terus mungkin kayak jadi orang yang di belakang layar, itu kan aku suka banget. Benar. Gitu. Seru banget. Kan, terus I like to communicate with the people, itu yang paling penting sih, karena aku kan ambilnya public relations, otomatis kan I have to interact with other people, which is my passion gitu kan. Nah ya udah di situ passion aku. Selain itu kan karena aku suka berbicara, otomatis kan aku pengen kayak what I say gitu kan itu bermanfaat buat orang lain. Nah karena itu aku juga pengen jadi pengajar kan, kita yang jadi dosen gitu sih. Nah, Kak Umar sekarang Disti mau beralih nih ke sedikit pertanyaan-pertanyaan tentang your social life atau nih tips-tips kehidupan dari Kak Umar. Kan Kak Umar, kita ini sekarang dihadapkan dengan kondisi di mana banyak sekali anak-anak generasi muda Indonesia, especially banyak sekali mempunyai insecurity. Bahkan Disti sendiri tuh sering kayak gitu. Jadi kurang ada rasa percaya diri atau overthinking, and then something like
mental healthy issue. Nah, kalau Kak Umar sendiri nih, pernah nggak Kak Umar tuh punya insecurity atau gimana? Kalau punya apa? How to overcome with your insecurity? Oke, insecurity udah pasti punya ya. Kak Mm. Disti dan teman-teman yang nonton mungkin harus bersyukur karena punya fisik yang sempurna kan gitu. Nah, kalau aku kan fisik aku kayak gini gitu kan. Of course, I have some moments of doubt gitu kan. Terus banyak kayak beberapa Mm-mm. momen yang mungkin bikin aku down karena apa sih kayak orang Indonesia tuh kan belum bisa kayak banyak nerima perbedaan ya, kayak ngeliatin tangan aku mereka pasti Bener-bener. kayak ih kasihan tangannya iya apa gitu kan. Nah tapi itu Bener. kan hal yang biasa ya buat aku, cuma kan namanya manusia pasti ada kayak momen yang kayak bikin sedih gitu kan, kenapa sih aku Mm-mm. nggak kayak orang lain kayak gitu. Terus juga kadang aku sedih karena aku kuliahnya di swasta dulu S1-nya kan. Terus Mm. ya aku insecure juga ngeliatin temen-temen aku yang kuliah S1-nya di negeri kayak gitu. Dan cara aku baliknya apa, cara aku bangkitnya itu adalah aku bersyukur. Jadi aku ngelihat, Mm-mm. oke, walaupun fisik aku kayak gini, at least aku diberi kesempatan untuk bisa berbicara, salah satunya dengan Kak Disti sekarang kan aku bersyukur banget Mm-mm. gitu ya. Terus aku at least dengan fisik aku sekarang aku bisa inspire other people buat nggak jadi insecure lagi. Maksudnya kayak aku aja Mm-mm. bisa dapat LPDP, masa kalian dengan fisik yang sempurna nggak bisa kayak gitu. Jadi at least aku bisa inspire orang. Dan juga aku bersyukur karena walaupun aku berkuliahnya di swasta, at least aku punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan dibandingkan dengan banyak penyandang disabilitas di Indonesia yang mereka bahkan nggak punya kesempatan, ataupun teman-teman aku, teman-teman sekolah aku yang mereka belum Mm-mm. bisa mengenyam pendidikan karena faktor ekonomi. Jadi itu sih bersyukur bahwa you are given so much more gitu. Sir, dengan kondisi yang bisa dikatakan special condition ini, pernah nggak sih atau share mau nggak sih? Would you like to share with us pengalaman yang membuat akhirnya Mister tuh dapat pelajaran penting nih untuk bersyukur dengan apapun kondisi yang Mister punya. Entah pengalaman mungkin somehow banyak sekali orang-orang dengan kondisi spesial seperti itu mendapatkan bulian atau mendapatkan diskriminasi dari orang di sekitarnya. Kalau Mister punya nggak pengalaman itu? Kalau pengalaman itu aku punya sih. Jadi aku pernah Mm-mm. ikutan namanya Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus ya. Jadi kalau anak Mm-mm. berkebutuhan khusus tuh bisa dibilang beda sama disabilitas juga, cuma mungkin tingkatnya beda ya. Dan Mm-mm. itu kan mereka yang kayak autism, terus Down syndrome, cerebral palsy yang kayak gitu-gitu kan. Nah otomatis kan mereka tuh lebih menyangkutnya ke mental disability kan, bukan kayak aku yang physical. Nah di situ aku kayak ngelihat mereka, mohon maaf banget ya, yang kayak handicap, terus mereka harus didampingi sama pendamping ataupun orang tua. Dan di Mm-mm. situ sedikit banyak, walaupun aku bersyukur gitu, walaupun fisik mereka sempurna kan, tapi mereka belum bisa punya kemandirian, mereka belum punya bisa Bener. independen kayak gitu. Nah itu sih yang bikin aku bersyukur, walaupun fisik aku kayak gini, at least aku bisa melakukan everything I want independently gitu kan. Terus Mm. ya itu yang bikin aku bersyukur lagi ya, apa ya, selain bersyukur ya, something that I learned throughout this body gitu ya. Pernah ada, bukan pernah sih, sering ya ada kayak some moment orang-orang yang liatin tangan aku bilang kasihan apa segala macam. Terus one day Mm-mm. I have to tell this in English because my mom is close to me here right now. Jadi Mm-mm. we were walking down the street looking for food street, and then Mm-mm. there is someone who said, uh, yeah, ada setan like that. So, and then my mom cried at the moment like that. But Yeah. I said to her, no, no, it's okay. I say something like this every single time. I told her that. And then what I learned throughout my life is that to be Yeah. resilient, to be resilient. Jadi bagaimana cara jadi orang yang tangguh gitu ya. Walaupun kita Mm-mm. dibully, walaupun kita dihina, tapi hal yang mungkin orang-orang nggak punya adalah resilient, resiliensi itu, ketangguhan gitu. Bagaimana untuk menghadapi bisa dibilang crisis, gimana menghadapi bully, yang sebenarnya itu bisa Mm-mm. bikin kita down, tapi justru Benar, seiring benar. perkembangan waktu itu bisa menguatkan kayak gitu. Wow. That's really inspiring. Terus, Sir, kalau gitu, what the reason you hanging on with your life, bahkan Mister live your life very wild, bahkan Miss Disi sendiri pada saat stalking Instagram Mister Umar nih kayak Mister Umar nih kayak wow, this is aku pokoknya pingin banget hubungin Miss Kak Umar karena aku pingin banget gali cerita dari Kak Umar.
Bahkan ada cerita nih, salah satu tutor dari Flip sendiri, ini kayak your big fans, you know what? Kayak dia selalu ceritain Kak Umar. That's really interesting karena ada salah satu tutor namanya Miss Dija. Beliau yang salah satu memperkenalkan Instagram Mr. Umar ke DC. Jadi cerita nih, bahkan Mr. Umar pernah ya kayak melatih tari gitu. Ya nggak sih Kak? Kak Umar? Betul, Nah itu betul. gimana ceritanya Kak Umar? Itu melalui Oke. kegiatan apa dan awalnya tuh gimana? Jadi aku tuh kan dari kecil ya, bisa dibilang di luar negeri kan gitu. Terus Mm-mm. waktu kelas 6 SD gitu, dari SD gitu kan kami sering di luar negeri itu kan ada kayak konsulat jenderal, ada kegiatan apa Mm-mm. gitu kan, pentas-pentas apa, terus ada penampilan tari. Nah itu aku suka gitu ngeliatinnya gitu kan. Terus Mm-mm. emang dari kecil kan karena di Arab ya, jadi kami tuh kayak ada kalau misalnya setiap acara kenaikan kelas tuh ada kayak kosida, kosida terus yang nari-nari gini-gini gitu kan, yang Iya, kayak iya, iya. gitu. Jadi kan I otomatis know. dari kecil udah kayak terlatih buat physical movements-nya gitu kan, walaupun bukan Mm-mm. traditional dance gitu. Terus dari satu SMP, terus aku dapat sahabat yang benar-benar sefrekuensi suka tari tradisional juga. Akhirnya ya udah mulai di SMP gitu mulai nari-nari gitu. Terus Mm-mm. starting di 3 SMP kayak bikin sanggar di sekolah gitu, terus ngelatih teman-teman adik-adik kelas kayak gitu. Mm-mm. Bangga sih karena selain memperkenalkan budaya Indonesia, terus juga bisa kayak apa sih live up my dreams, my self potential gitu. Terus ya udah di S1 ikutan UKM tari juga. Terus mulai semester 5 apa 4 gitu, 4 jadi koreografer UKM tari sih gitu. Terus ya Wow. bersyukur banget sih kayak waktu aku jadi koreografernya jadi kayak lebih apa sih bisa dibilang laris ya, bisa dipakai buat ngejob gitu kan, karena orang Oh, promosi Allah. kan jadi promosinya Iya, banter gitu. bener. Gitu. Tanggapan di mana-mana. Nah, Kak Umar, kalau gitu, you are very inspiring. So, who's your number one muse? Siapa siapa idola Kak Umar sih di kehidupan Kak Umar ini? Idol aku tuh banyak sih bisa dibilang ya, of course my mom ya, my mom itu pasti bisa dibilang a very strong woman ya, a very resilient Mm-mm. woman ya, walaupun even people doubting her on raising me gitu kan, I will not become Mm-mm. someone gitu, people told my mom that I will not become someone important gitu. But my mom apa ya membesarkan aku dengan sepenuh hati sih kayak gitu. Jadi she's a very apa ya my inspiration gitu. Terus kedua pastinya apa ya kayak ada tokoh-tokoh sih kayak Insinyur Soekarno sih menurut aku keren banget ya karena he is a great Mm-mm. speaker sih gitu. He could move people, he could Bener. influence people, menurut aku keren. Terus yang ketiga, Cara terakhir dia. Heeh. karena aku suka Putri Indonesia, jadi that's Oh, why ya you are aku bisa you are part of beauty pageant fans? ya because that's Oh, why so kan me. aku bisa speak up well karena ya itu suka beauty pageant kan. Nah, salah satunya tuh aku suka Elvira Devina Mira sih yang menurut aku quotes-nya dia itu sangat relevan, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha kayak gitu. Wow, iya iya iya. Itu sangat sangat ini ya tertanam di pikiran kita ya. Tertanam So, betul. kemarin Kak Umar ngikutin Miss Universe juga nggak? Ya dong, Ayu Maulida. Siapa Kak Umar? Kak Umar siapa nih kandidat yang pada saat itu menjadi your number one ini idol in Miss Universe selain Indonesia ya? Janik Maketa Peru. Oh Peru, iya di situ juga sempat baca sih Peru itu jadi kandidat tapi ternyata yang menang Meksiko kan ya Kak Umar? Meksiko Andrea Meza. Meksiko. Hafal ya. Dan like iya, kalau kalau eh mau Ayuma menurut Kak Umar gimana pada saat performanya kemarin? Menurut aku bagus, bagus banget sih. Kalau untuk stage act Mm-mm. udah pasti bagus. Cuma mungkin menurut aku sih Mm. kesalahan Indonesia itu kurangnya di interview kan gitu. Terus Oh, kalau iya iya. mungkin gini sih, kita tuh punya self pride-nya tuh ya agak kurang. Kalau kenapa sih Latin tuh walaupun mereka pakai bahasa Spanyol, mereka bisa sampai 5 besar, ya karena mereka dari awal ya Mm-mm. pakai bahasa Spanyol gitu. Kalau Indonesia tuh kan Ayu Maulida emang bahasa Inggrisnya kurang. Nah, Iya tapi dia benar. tuh nggak mau pakai translator dari awal. Seandainya dari awal pakai translator kan mungkin pesan dia yang Betul. nggak tersampaikan bisa tersampaikan gitu. Bener. Gitu Karena sih. kadang-kadang bener sih, kadang-kadang ada kan kemarin yang Putri apa dia kurang pandai untuk berkomunikasi. Kemudian sampai translatornya juga bingung kan Kak Umar. Iya, And I'm kasihan like, ya.
I'm living alone. Terus Kak Umar, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir dari Disti pada hari ini. Sebelum kita tutup live chat kita, ada nggak quotes of the day dari Kak Umar atau enggak motivasi dari Kak Umar untuk kita semua agar kita bersyukur dengan kehidupan kita ataukah tetap semangat menjalani kehidupan kita dari Kak Umar? Please share us. Oke. Mungkin agak panjang sih. Kalau menurut aku adalah dari awal aku selalu percaya bahwa the biggest enemy is ourselves. Jadi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bangkit itu adalah kita sendiri yang bangkit. Bagaimana kita down itu adalah karena diri kita yang insecure melihat orang lain. Jadi poin pentingnya adalah jangan lihat orang lain tapi lihat diri sendiri. Apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan itu harus disyukuri. Dan dalam mewujudkan cita-cita, mewujudkan mimpi, percaya sih bahwa dream has no boundaries. Mimpi itu nggak ada batasnya. The more you can dream, the more you can do. Semakin kamu banyak bermimpi, maka semakin banyak pula yang akan kamu lakukan dan akan semakin banyak achievement yang kamu bisa dapatkan. Dan buat teman-teman, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman sih, karena anak burung tidak akan bisa terbang kalau dia tidak mau keluar dari sangkarnya, kayak gitu. Oh, wow. Gitu dari Kak Umar. Udah Kak Umar, cukup? Udah. Oke. Kak Umar, aku mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya dari Flip juga mewakili Flip English School Pare. Kak Umar udah bersedia menceritakan pengalamannya yang luar biasa yang sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih dan terima kasih untuk kesabarannya menghadapi koneksi yang suka kabur-kaburan seperti gebetan ini. Jadi thank you so much. It's my pleasure to talking with you, to be hearing your inspiring story. Terima kasih. Semoga Kak Umar mimpinya dapat tercapai, proses kuliah tadinya berjalan dengan lancar, dan kita semua target-target dari teman-teman Flippers semua yang punya target beasiswa ke luar negeri atau kemanapun bisa tercapai juga. Terima kasih untuk terus melihat live kita pada hari ini, dan jangan lupa proker program apa proker karena masih masa pandemi kan, jadi alangkah lebih baiknya kita ikut mematuhi prosedur kesehatan dari pemerintah agar pandemi ini cepat selesai berlalu, kita hidup normal seperti biasanya. Thank you so much Kak Umar, have a nice day. Terima kasih. Mungkin kalau thank you, kalau ada waktu bisa kita bincang-bincang lagi dengan Kak Umar. See you on the next live chat Kak Umar. Bye everyone. Bye.